Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami Rahmawati dengan NIM 207200060. Di sini saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Biologi. Untuk memenuhi tugas UAS pada kurikulum pendidikan, di sini saya mengambil materi tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Dan saya menggunakan media pembelajaran yaitu papan pintar. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengetahui nutrisi dalam makanan. Yang kedua, menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Dan yang ketiga, mengetahui kelainan pada sistem pencernaan. Selanjutnya, nutrisi dalam makanan. Yang pertama ada karbohidrat, contohnya singkong. Yang kedua ada protein, contohnya tempe. Yang ketiga ada lemak, contohnya mentega. Keempat, vitamin, contohnya buah-buahan. Dan yang terakhir ada mineral, contohnya kacang-kacangan. Nah, semua makanan ini adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Selanjutnya kita masuk ke proses pencernaan manusia, yaitu mengubah makromolekul menjadi mikromolekul agar dapat diserap oleh tubuh. Nah, makro itu berarti besar dan mikro kecil. Kalau kita sederhanakan berarti proses pencernaan manusia itu mengubah yang besar menjadi yang kecil agar dapat diserap oleh tubuh kita. Contohnya makro, ada karbo diubah menjadi glukosa, protein diubah menjadi asam amino, lemak diubah menjadi asam lemak, dan gliserol. Bahan-bahan makanan yang sudah bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem pencernaan makanan. Pada sistem pencernaan makanan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada saluran pencernaan dan kelenjar makanan. Pada saluran pencernaan ini, saluran yang dilalui makanan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua ada kelenjar makanan, organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Baik, langsung saja. Di sini sudah ada papan pintar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Dan sini juga ada organ tubuh manusia, organ tubuh kita ya. Dan di sini juga ada beberapa organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, langsung saja. Yang pertama ada mulut. Mulut itu bertugas untuk apa sih di dalam tubuh manusia? Nah, mulut itu bertugas mulut itu terjadinya pemecahan makanan secara mekanik yang dilakukan oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim pitalin atau air ludah. Nah, yang dapat memecahkan pitalin ini yang dapat memecahkan amilum atau zat tepung atau yang biasa kita kenal dengan karbohidrat menjadi maltosa. Terus yang kedua ada kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini terjadi gerakan peristalik atau lebih tepatnya ke meremas-remas makanan ya yang akan disalurkan ke lambung. Terus yang di dalam lambung ini terjadi pencernaan mekanis oleh dinding lambung dan pencernaan kimiawi oleh getah lambung. Enzim yang ada di lambung antara lain, pertama ada pepsin, bertugas mengubah protein menjadi pepton. Terus renin bertugas mengendapkan protein. Kafein pada susu. Selain enzim terdapat asam HCl atau asam lambung. Terus selanjutnya ada ke usus halus. Usus halus ini panjangnya 5-6 meter, jadi sangat panjang sekali ya. Terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, lalu usus kosong, lalu usus penyerapan. Nah, di usus 12 jari ini ada kelenjar, antaranya hati dan pankreas. Nah, hati bertugas mengeluarkan cairan empedu untuk mengemulsi atau mengumpulkan lemak. Terus pankreas bertugas mengeluarkan 3 enzim pencernaan. Di antara enzim itu ada yang pertama tripsin, bertugas mengubah protein menjadi asam amino. Terus yang kedua enzim amilase, bertugas mengubah amilum atau karbohidrat menjadi glukosa. Dan yang ketiga ada enzim lipase, bertugas mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol.
Terus ke usus besar, dia menyerap vitamin, cairan, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah dicerna. Nah, sudah di usus besar tadi, dia akan dikumpulkan di rektum untuk disimpan sementara dan berakhir di anus. Anus sendiri adalah tempat keluarnya feses. Jadi semua yang telah kita makan dan telah dicerna akan dikeluarkan oleh anus.